Perubahan besar terjadi dalam kehidupan sosial politik di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Berkuasanya golongan liberal di parlemen Belanda mempengaruhi perubahan kebijakan politik kolonial. Kelompok liberal yang orientasi politiknya mengusung kebebasan dan persamaan derajat menginginkan agar warga di Hindia Belanda turut merasakan kesejahteraan. Orang-orang liberal ini di sana mereka menyuarakan semacam kita tuh punya utang sama orang di Hindia Belanda, orang Jawa nih. Kita harus bayar dong gitu. Nah ini sejak tahun 1870-an sampai itu terjadi perdebatan. Tonggak perubahan ini dipengaruhi oleh pemikiran Konrad Theodor van de Venter yang dituliskan dalam beberapa artikel. Kebijakan politik ini kemudian dikenal dengan nama Trias van de Venter. Disebut juga sebagai politik etis atau politik balas budi. Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta akhirnya mengubah haluan kebijakan Belanda di wilayah-wilayah koloni mereka. 17 September 1901, sang ratu berpidato dalam pembukaan parlemen di Belanda. Ia mengingatkan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumi putra di Hindia Belanda. Pidato kenegaraan tersebut menjadi penanda diberlakukannya politik etis di Hindia Belanda. Kebijakan politik etis ini meliputi 3 aspek, yaitu edukasi, emigrasi, dan irigasi. Salah satu kebijakan politik etis yang merubah kehidupan masyarakat di bumi Nusantara pada awal abad ke-20 adalah dibukanya akses pendidikan bagi kaum pribumi, yang kelak kemudian menyalakan semangat kebangkitan nasional rakyat Indonesia. Bangku pendidikan membuka mata kaum pribumi. Anak-anak muda kemudian bersentuhan dengan rupa-rupa ilmu pengetahuan dan peradaban baru. Dan kemudian lahir satu generasi tercerahkan tadi, bagaimanapun akibat produk ini ya, yang melawan. Melawannya apa? Pakai ide, pakai pemikiran. Dengan cara apa? Bikin organisasi. Gak lagi ngumpulin orang ngamuk-amukan bawa golok gitu, bacok-bacokin gitu kan. Bikin organisasi, merorganisir kesadaran massa. Organisasi pergerakan pertama yang menandai perjuangan kebangsaan adalah Budi Utomo, yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo pada mulanya hanya sebuah perkumpulan masyarakat yang jauh dari istilah organisasi politik. Perjuangan utamanya di bidang pendidikan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat. Namun pada perkembangannya, Budi Utomo memiliki program dan aktivitas politik. Jadi bentuk-bentuk nasionalisme yang masih sederhana kita sebut sebagai proto-nasionalisme itu sudah dikenal, diperdebatkan. Dan waktu itu Budi Utomo itu punya perasaan orang-orangnya ada semacam kesadaran etnonasionalisme. Jadi kesadaran nasionalisme yang berdasarkan etnis orang Jawa. Yang kemudian ditentang dan diperdebatkan oleh Cipto Mangunkusumo. Nah, Dr. Cipto lah yang kemudian, kita itu bukan cuma orang Jawa di Hindia Belanda ini. Kita tuh Indiers. Kita tuh orang-orang Hindia Belanda yang bukan cuma orang Jawa. Nah, di Budi Utomo itu sudah ada kesadaran benih-benih. Ya, pikiran, ya, walaupun dalam bentuk yang sederhana tentang kebangsaan tadi. Makanya ini dijadikan patokan sebagai pelopor ya, organisasi kebangsaan yang modern gitu kira-kira. Organisasi pergerakan lainnya yang muncul pada awal abad ke-20 adalah organisasi berbasis keagamaan, yaitu Syarikat Islam. Organisasi ini merupakan metamorfosa dari organisasi Syarikat Dagang Islam yang didirikan Haji Saman Hudi di Solo 16 Oktober 1905. Awalnya pergerakan SDI hanya di bidang ekonomi dan sosial. Namun kehadiran Raden Omar Said Cokroaminoto pada tahun 1912 memberikan warna baru di tubuh SDI. Dia mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam dan menjadikan Sarekat Islam sebagai organisasi pergerakan nasional. Tahun 1916, pengaruh SI semakin kuat. Jumlah anggota SI mencapai 2,5 juta orang, tersebar di seluruh Nusantara
bahkan Asia. Organisasi berpengaruh lainnya pada masa awal pergerakan nasional adalah Indische Party atau Partai Hindia. Organisasi ini murni bercorak politik. Indische Party merupakan parpol pertama di Indonesia yang berdiri pada 25 Desember 1912. Ada 3 orang yang menjadi inisiator berdirinya partai ini, yaitu Ernest Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryadiningrat alias Ki Hajar Dewantara. Indische Party menjadi partai nasionalis pertama di Hindia Belanda. Partai itu didirikan dengan misi untuk meningkatkan nasionalisme tanpa pandang bulu, membeda-bedakan ras, kebangsaan, harta, dan jabatan. Munculnya Indische Party mengejutkan Belanda. Apalagi Indische Party menjadikan surat kabar The Express sebagai corong propaganda melawan Belanda. Indische Party pun dianggap terlalu radikal oleh pemerintah Hindia Belanda. Keberadaan Indische Party pada pertengahan tahun 1913 makin terancam setelah pemerintahan kolonial tidak memberikan status hukum kepada partai politik itu. 28 Juli 1913, aparat keamanan pemerintah kolonial Belanda menahan Cipto dan Suwardi. Hal serupa terjadi kepada Douwes Dekker. Pemerintah kolonial menganggap mereka menyebarkan kebencian yang dapat memicu pemberontakan. Penangkapan ini buntut beredarnya selebaran yang ditulis Suwardi yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda". Isinya mengolok-olok pemerintah kolonial yang merayakan kemerdekaan di tanah jajahan. Ketiganya lantas diasingkan ke Belanda pada 6 September 1913. Indische Party pun kemudian secara resmi bubar pada 31 Maret 1913. Indische Party boleh bubar, namun kesadaran politik di Hindia tetap menggelora. Organisasi politik pun bermunculan seperti Insulinde, ISDV, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Indonesia Raya, Partai Sosial Demokrat Indonesia, Gerakan Rakyat Indonesia, dan sebagainya. Partai-partai politik yang ada sebelum kemerdekaan tersebut tidak semuanya mendapat status badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda. Kehidupan partai politik di Indonesia sebelum kemerdekaan mulai menurun setelah 1930. Hal ini terjadi karena kebijakan represif yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat itu, Gubernur Jenderal De Jong dan Tjarda van Starkenborgh menolak memberi pengakuan pada organisasi pergerakan nasionalis. Partai politik juga diawasi dengan ketat oleh Politika Inlichtingan Dienst atau Badan Intelijen Politik saat itu. Maret 1942, kapal-kapal pengangkut militer Jepang di bawah komando Kolonel Hanshichi berlabuh di Teluk Banten untuk menaklukkan Batavia. Tanpa perlawanan berarti, Batavia yang sebelumnya menjadi kekuasaan Belanda jatuh ke tangan Jepang. Dalam waktu singkat, setelah menguasai Batavia, bala tentara Dai Nippon juga berhasil menguasai kota-kota besar di Pulau Jawa. Akhirnya Belanda pun menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang. Jepang datang dengan propaganda sebagai saudara tua, dengan dalih ingin menolong bangsa Asia dari cengkraman bangsa Eropa. Selama masa kekuasaannya di Indonesia, pemerintah militer Jepang berusaha memobilisasi seluruh sumber daya Indonesia, baik kekayaan alam maupun sumber daya manusianya, demi kepentingan perang. Kedatangan Jepang membawa perubahan dalam kehidupan politik dan pergerakan di Indonesia. Pemerintahan militer Jepang melarang seluruh organisasi politik yang sebelumnya ada di era Hindia Belanda. Juli 1942, Jepang membebaskan tokoh-tokoh nasional yang ditawan Belanda, di antaranya Soekarno dan Muhammad Hatta. Tindakan ini dilakukan untuk mengambil hati bangsa Indonesia. Jepang juga memberi rupa-rupa janji yang tujuannya adalah agar tokoh-tokoh nasional itu
bisa mengajak seluruh rakyat bersedia bekerja sama dengan pemerintah Jepang di Indonesia. Untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia, Jepang lantas membentuk organisasi Massa Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat PUTRA di bawah pimpinan Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Haji Mansur. Bagi Jepang, pendirian PUTRA dimaksudkan untuk mengumpulkan dukungan bangsa Indonesia terhadap usaha perangnya. Namun bagi tokoh nasionalis, PUTRA menjadi wadah untuk menyebarkan cita-cita Indonesia merdeka kepada rakyat. Pada akhir 1943, rupanya Jepang menyadari bahwa PUTRA ternyata lebih berguna bagi kepentingan nasionalis. Dan pada tanggal 1 April 1944, PUTRA dibubarkan dan dibentuk organisasi baru bernama Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa, untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Pemerintahan militer Jepang kembali mengizinkan berdirinya Majelis Islam ala Indonesia. Dan pada akhir tahun 1943, Jepang mengganti MIAI dengan organisasi Islam baru dengan nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Kala itu Masyumi memperoleh dukungan luas dari para kiai dan ulama. Jepang berharap dengan berdirinya Masyumi, kaum muslimin akan membantu pemerintah dalam memperoleh dukungan rakyat. Namun pada hakikatnya, Masyumi menjadi wadah semangat kebangsaan kaum muslimin. Tahun 1945, Jepang telah mulai kehabisan amunisi dan kekuatan. Wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai telah jatuh ke tangan sekutu. Sampai akhirnya, Amerika Serikat memutuskan untuk menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyatakan menyerah kepada sekutu. 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. 3 bulan setelah merdeka, Wakil Presiden Muhammad Hatta menerbitkan maklumat pada tanggal 3 November 1945 untuk mendorong terbentuknya partai-partai politik. Partai politik dinilai bisa mendukung perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan menyerap aspirasi rakyat. Indonesia pun resmi menjadi negara yang menganut sistem multipartai. Jadi negara memberikan apresiasi kepada masyarakat yang secara sukarela ya, waktu itu gotong royong, bahu-membahu untuk merebut kemerdekaan. Setelah kemerdekaan itu didapat, kemudian diapresiasi kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ya. Pemerintahan sebelum pemerintahan terbentuk yaitu ada pemilu ya, sistem demokrasi perwakilan, tidak bisa setiap orang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka pilihannya adalah demokrasi perwakilan. Kedaulatan ada di tangan rakyat, kemudian rakyat memilih wakil-wakilnya. Pembentukan partai-partai nasional mendorong pengorganisasian cabang-cabang partai nasional di kota maupun di desa. Partai pun kerap mengadakan rapat besar terbuka untuk menarik anggota baru dari kalangan rakyat. Kalau di Orde Lama kembali arah kebijakannya itu kan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat itu kemudian mempunyai ruang yang cukup luas gitu ya untuk mendirikan organisasi partai politik. Pembentukan partai politik ini sebagai persiapan penyelenggaraan pemilu yang akan digelar Januari 1946. Namun pemilu perdana itu batal lantaran situasi keamanan yang tidak kondusif akibat aktivitas militer melawan Inggris dan Belanda.
Sejak Agustus 1950, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1945 sebagai dasar negara. Undang-undang ini menghendaki Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer, tidak presidensial seperti Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno menjabat sebagai kepala negara, didampingi Muhammad Hatta sebagai wakil kepala negara. Jabatan Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan berasal dari partai politik. Kala itu, partai politik masih sangat kental dengan ideologinya masing-masing. Friksi kerap terjadi antara partai-partai politik yang tergabung dalam satu kabinet. Walhasil kabinet sering bergonta-ganti karena guncangan politik dari dalam koalisi. Februari 1951, Kabinet Natsir memperkenalkan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dengan sistem pemilihan tidak langsung. Namun kabinet bubar sebelum rancangan undang-undang dibahas di parlemen. Kabinet Sukiman sebagai penerus tidak melanjutkan gagasan Natsir karena parlemen menolak, akan tetapi mengadakan rangkaian uji coba pemilihan di tingkat lokal, yakni Minahasa pada tahun 1951 dengan pilihan langsung, Yogyakarta pada tahun 1951 secara bertingkat, dan Kota Makassar pada 1952. Pemilu lokal yang digelar di Yogyakarta dan Minahasa pada tahun 1951 menjadi cikal bakal bagi penyelenggaraan pemilu nasional yang rencananya akan digelar serempak pada tahun 1955.
tetapi sebagai sebuah sarana pendewasaan menuju penyempurnaan demokrasi.